Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Fajarisan dengan NIM 230861108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep Himonora dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Amra, SPD MPD, dan teman-teman yang saya muliakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, itu konsep pengukuran dalam pembelajaran PJOK. Menurut Kwejarningrat 1990, humaniora adalah ilmu pada nilai moral dan budaya yang membentuk kepribadian manusia dalam konsep pendidikan. Humaniora menekankan pada pengembangan potensi kemanusiaan baik dalam aspek berpikir, berperasaan maupun perilaku. Pembelajaran PJOK berorientasi kepada pengembangan ketuhanan manusia. Aktivitas jasmani bukan sekedar latihan fisik, tetapi juga wadah menekankan nilai-nilai kehidupan seperti sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Menurut Helison 2011, PJOK berperan dalam membentuk tanggung jawab pribadi dan sosial siswa, menjadikan humaniora sebagai bagian integral dari setiap proses pembelajaran. Humaniora mengembangkan 3 ranah utama sebagaimana dikemukakan oleh Bloom. Yang pertama adalah kognitif, pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua efektif, berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga ada psikomotor, berhubungan dengan keterampilan gerak. Ketiganya saling berhubungan dalam pembelajaran PJOK. Misalnya, siswa mempelajari teknik lari, memahami aturan pemain, dan menghargai lawan saat bermain. Rick 2010 menyatakan bahwa guru pendidikan jasmani harus menjadi model pelatih positif, karena peserta didik meniru nilai-nilai melalui observasi. Oleh karena itu, pembelajaran yang harmonis menurut guru bersikap sabar, adil, dan kerjasama. Dengan pendekatan humaniora, pembelajaran PJOK tidak lagi dipahami sebagai fisik sementara, melainkan sebagai pendidikan karakter berbasis aktivitas jasmani. Yang B, ada hubungan humaniora dengan strategi pembelajaran PJOK. Di sini ada beberapa hubungan humaniora di dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama ada hubungan filosofis, humaniora, dan strategis pembelajaran. Yang kedua ada strategi kooperatif. Yang ketiga ada strategi reflektif. Yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis nilai. Yang pertama saya akan jelaskan tentang hubungan filosofis, humaniora, dan strategi pembelajaran. Menurut Getge 1985, strategi pembelajaran PJOK adalah cara sistematis untuk menjadikan tujuan pendidikan. Humaniora menambahkan dimensi etis dan emosional dalam pembelajaran PJOK. Dengan demikian, strategis dalam PJOK tidak hanya bertujuan meningkatkan performa fisik, tetapi juga membentuk sikap yang baik. Yang kedua ada strategis kooperatif.
Slavin 1995 menjelaskan bahwa strategi komparatif membentuk suasana belajar di mana siswa saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam PJK ini dapat diterapkan melalui permainan beregu yang mengajarkan simpati, solidaritas, dan saling menghormati kemampuan masing-masing anggota tim. Yang ketiga ada strategi reflektif dan experimental learning. Menurut Klopp 1845, pengalaman langsung adalah sumber utama pembelajaran dalam pejok. Seperti bagaimana mereka bersikap ketika menang atau kalah. Proses ini menumbuhkan kesadaran moral dan kemampuan masing-masing anggota lain. Yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis nilai. Sherman 2018 menyatakan bahwa strategi berbasis nilai bertujuan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap kegiatan belajar. Yang lanjut ada dampak humaniora terhadap strategi pembelajaran. Humaniora berdampak dengan menambahkan nilai kemanusiaan di setiap tahapnya. Pembelajaran tidak hanya efektif, tetapi juga membangun kepribadian siswa yang berakhlak mulia. Selanjutnya yang C ada integrasi humaniora dan teknologi pembelajaran pejok. Teknologi harus digunakan secara profesional dan beretika. Guru tetap menjadi figur utama dalam membimbing integrasi sosial siswa dan kombinasi antara kemajuan terhadap teknologi dan nilai-nilai humaniora akan menghasilkan pembelajaran pejok yang sangat efektif. Lanjut, D adalah penerapan nilai humaniora dan aktivitas pembelajaran PJOK. Di sini ada proses pembinaan manusia terhadap humaniora. Yang pertama ada sportivitas dan kejujuran. Sportivitas adalah nilai utama dalam pendidikan jasmani. Guru dapat menanamkan nilai ini dengan mencontohkan sikap adil dan jujur kepada muridnya. Yang kedua ada kerjasama dan empati sosial. Menyebutkan bahwa pembelajaran kolaborasi mampu menumbuhkan kesadaran sosial dan rasa saling menghargai. Lanjut ada disiplin dan tanggung jawab. Pembelajaran yang bermakna harus menanamkan tanggung jawab diri. Yang keempat ada refleksi nilai setelah kegiatan jasmani. Pentingnya refleksi setelah pembelajaran jasmani dalam PJOK, guru dapat memfasilitasi diskusi moral tentang perilaku selama permainan untuk memperkuat nilai-nilai komunikasi. Lanjut tantangan dan sosialisasi implementasi humaniora di era digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan dan sosial implementasi humaniora di era sosial. Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar terhadap dunia pendidikan, termasuk pembelajaran PJOK. Di satu sisi, teknologi mempermudah guru dalam merancang berbagai cara belajar untuk siswa dan proses pembelajaran yang menarik dan intensif. Namun di sisi lain, kemajuan ini
menyebabkan berbagai tantangan terhadap penerapan nilai-nilai humaniora. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah dalam perkataan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.